Assalamualaikum, sahabat yang berbahagia. Kembali lagi di Faruqi Channel. Kali ini, kita akan menyampaikan riwayat sahabat Rasulullah yang membuat Ar-Rasul menangis. Siapakah beliau? Ayo, langsung aja. Bismillahirrohmanirrohim. Pada masa Ar-Rasul, terdapat seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Dujanah. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Sayyidina Abu Dujanah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah sampai selesai. Ada satu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Sayyidina Abu Dujanah menjawab, wahai Rasulullah, kami punya satu alasan. Coba kamu utarakan. Perintah baginda Nabi. Sebabnya karena apa? Begini wahai Nabi, kata Sayyidina Abu Dujanah memulai menguraikan jawabannya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Satu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia memakan kurma yang ia temukan semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah sontak berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Sayyidina Abu Dujanah dalam kisah yang ia sampaikan di atas. Sayyidina Abu Dujanah pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu mengatakan, bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya. Si munafik berkata kegirangan, oke, ya sudah, aku jual. Sayyidina Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Sayyidina Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Sayyidina Abu Dujanah seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Sayyidina Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku.
Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Malamnya, saat si munafik tidur, dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Sayyidina Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh, rata dengan tanah. Ia keheranan tiada taraf. Dalam kisah ini, dapat kita ambil pelajaran, betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad. Adapun panen daripada janji itu bukankan kontan sekarang, namun di akhirat kelak. Karena dunia ini adalah darus zar'i, tempat bercocok tanam, bukan darul hasyat, tempat memanen. Kisah di atas disarikan dari kitab Iyanatut Tholibin, Beirut, Lebanon, Cet ke-1, 1997, Juz 3, halaman 293, karya Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati, wafat 1302 Hijriah. Terima kasih telah menyimak informasi ini, semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.